Rahayu, Rahayu, Rahayu sagunging dumadi. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Jawa Kawedar. Pada kesempatan sekarang ini saya berharap semua pemirsa dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohani. Para pecinta budaya Jawa yang saya hormati, mari kita kembali bersama-sama mengingat dan mempelajari, termasuk kita belajar tentang petung Jawa. Petung Jawa ini sudah banyak dilupakan oleh orang-orang Jawa khususnya. Padahal ini sangat penting kalau menurut saya. Mungkin karena orang-orang itu tidak mau dianggap ketinggalan zaman atau tidak mau dianggap sebagai orang yang klenik. Pada dasarnya setiap orang ini yang mempunyai kepentingan yang berhubungan dengan sesuatu yang harus diperhitungkan, biasanya itu pakai klenik. Klenik itu adalah ucapan yang bisik-bisik, ucapan yang pelan-pelan, yang nantinya itu bisa merumuskan sesuatu yang diinginkan. Itu yang saya maksudkan dengan klenik. Yang saya maksud dengan petung Jawa adalah petung yang berhubungan dengan hari dan pasaran, juga wuku termasuk paringkelan. Petung Jawa ini biasanya digunakan untuk dijadikan pedoman dalam perjalanan hidup yang berhubungan dengan kegiatan yang sakral. Contohnya untuk menghitung perjodohan, berpedoman dengan hari kelahiran, baik calon pengantinnya laki-laki maupun calon pengantinnya si wanita itu sendiri. Ini pedoman orang Jawa zaman dahulu, karena orang Jawa zaman dulu harus mengerti tujuan dan apa yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini. Menurut saya, kebutuhan hidup itu diantaranya satu adalah selamat. Selamat dalam perjalanan hidup yang bisa netepi wajib urip atau memenuhi segala kebutuhan hidup. Hidup itu harus makan, jangan sampai kurang yang dimakan. Orang hidup juga harus nyandang, tetapi jangan sampai nyandang utang, apalagi nyandang susah. Berat sekali kalau sudah mengalami beban hidup seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau punya kemauan apa saja, baik besar kecilnya, harus terlaksana dan bisa tercapai. Nah, ini yang perlu kita benahi atau yang perlu kita pahami. Kita cari jalan keluarnya. Jalannya lewat mana? Monggo kita sama-sama belajar. Supaya apa? Supaya bisa tercapai dalam kesempurnaan hidup. Artinya sempurna itu apa? Sempurna itu genap, tidak kurang juga tidak lebih. Kalau kurang mau dicari kemana, kalau lebih juga mau ditaruh di mana. Ini yang harus kita perbaiki atau kita benahi dari sekarang, supaya anak-anak turun kita dalam perjalanan rumah tangganya di kemudian hari bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Sekarang saya akan melanjutkan atau akan menyampaikan tentang sifat perjodohan dan karakter bagi orang-orang yang lahir pada hari Senin Legi. Kalau video sebelumnya saya sudah sampaikan tentang orang-orang yang lahir di hari Minggu Legi, maka kesempatan ini saya lanjutkan dengan orang yang lahir hari Senin Legi. Hari Senin itu berasal dari dayanya Sang Hyang Condro atau bulan. Zaman Jawa kuno, hari Senin itu disebut hari Somo. Dengan berjalannya waktu, hari Somo sekarang menjadi hari Senin. Kemudian hari Senin ini mempunyai neptu 4. Neptu itu artinya daya atau kekuatan. Kekuatannya siapa? Kekuatannya Sang Hyang Condro atau bulan itu tadi. Cahaya bulan. Jika di malam hari itu
bisa memberikan penerangan dalam kegelapan. Itu dayanya Sang Hyang Condro atau hari Senin. Kemudian yang namanya Pasaran Limo yang saya sampaikan sekarang ini menyangkut dengan Pasaran Legi yang menjadi pasangan dengan Senen Legi. Legi itu berasal dari cahaya putih, cahayanya Bathari Sri. Zaman Jawa kuno, Pasaran Legi itu disebut Hari Sri atau petak, yang sekarang menjadi Pasaran Limo, dinamakan Legi. Pasaran Legi ini mempunyai neptu 5 yang sumbernya dari daya rohaninya manusia. Saya lanjutkan dengan sifat orang-orang yang lahir di hari Senin Legi. Sifat atau wataknya orang yang lahir di hari Senin Legi. Gambaran dari wataknya seperti lakuning angin atau berwatak seperti jalannya angin. Gambaran ini menandakan bahwa orang yang lahir di hari Senin Legi biasanya termasuk orang yang sangat ceria dan pandai membuat orang lain bahagia. Walaupun begitu, mereka termasuk orang-orang yang sangat menakutkan jika sampai tersinggung dan sampai marah. Mereka mudah gelap pikirannya, apalagi pada saat keadaan mereka terpojok. Weton Senin Legi ini memiliki neptu 9. Nilai 9 ini hasil dari penjumlahan antara nilai hari Senin itu 4 dan nilai Legi itu 5. Dari nilai neptu ini dalam petung Jawa merupakan faktor yang sangat penting yang akan selalu dipertimbangkan saat ingin mengetahui jodoh pinasti, karakter, watak, dan rezekinya. Wataknya menurut weton hari Senin Legi, orang-orang yang lahir di hari Senin Legi, mereka mempunyai sifat yang murah hati. Mereka luwes dalam pergaulan, orang-orangnya sangat sederhana dan pandai membuat orang lain di sekitarnya merasa senang. Karena wataknya itu, mereka biasanya punya banyak teman yang sangat akrab. Terlebih karena kebiasaannya mereka juga sering melakukan perbuatan yang baik, sering membantu yang tanpa pamrih. Dalam penampilannya selalu terlihat sangat rapi. Tetapi mereka juga memiliki beberapa karakter yang buruk. Mereka ini biasanya termasuk orang yang jorok, tidak teguh dalam pendiriannya, alias mudah terpengaruh dengan kata orang-orang yang ada di sekitarnya. Juga suka bertindak sembrono atau tidak teliti dan juga suka menganggap remeh. Kemudian pekerjaan yang cocok. Pekerjaan yang cocok untuk orang-orang yang lahir di hari Senin Legi sesuai dengan watak dan karakternya, pada umumnya bisa cocok bekerja dengan semua jenis pekerjaan. Terlebih lagi pada bidang sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Mereka bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi pegawai negeri, mereka juga bisa berbakat menjadi pengusaha dan sebagainya. Kemudian yang berhubungan dengan rezeki. Orang yang lahir di weton Senin Legi ini harus berjuang. Istilahnya harus berjuang keras sampai umur 30 tahun supaya nantinya menjadi orang yang berkecukupan. Jika dalam usia 30 tahun itu nanti belum mendapatkan jalan rezekinya yang sangat mapan, mereka akan mengalami kesulitan ekonomi sepanjang hidupnya. Nah, supaya tidak terjadi ekonominya memburuk di masa tuanya, berjuanglah selagi masih muda. Jangan terjebak dengan takdir, karena takdir itu sebenarnya Anda sendiri yang membuatnya. Kemudian tentang jodoh pinasti. Orang yang lahir di hari Senin Legi itu mempunyai jodoh pinasti, seperti orang yang lahir di hari dan pasaran yang ketemu neptu nilainya 7,
12, dan 17. 7 itu seperti hari Selasa Wage, kemudian Rebu Legi, dan Kemis Wage, juga Minggu Pon. Kemis Wage, Minggu Pon, Kemis Pahing, dan Sabtu Kliwon. Ini merupakan jodoh pinasti. Jodoh pinasti itu adalah jodoh yang sudah ditentukan sesuai dengan hari dan pasarannya. Contoh, Anda lahir di hari Senin Legi, ketemu jodoh dengan orang yang lahir di hari Selasa Wage. Senin itu nilainya 4, Legi itu 5. Nilai neptu Senin Legi adalah 9. Kemudian Selasa Wage, Selasa itu 3, Wage itu 4. Nilai neptunya Selasa Wage itu 7. Kemudian dijumlahkan antara 9 ditambah 7 sama dengan 16. Nilai 16 ini merupakan petung Jawa yang sangat bagus untuk perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Ini yang dinamakan jodoh pinasti. Rumah tangganya akan mengalami kebahagiaan yang hakiki. Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Ini sama halnya dengan hari dan pasaran Rebu Legi, Kemis Wage, Minggu Pon, Kemis Pahing, dan Sabtu Kliwon. Perkawinan antara weton Senin Legi dengan Selasa Wage dalam petung Jawa ketemunya di urutan yang nomor 1, yaitu Sri. Artinya perkawinannya akan banyak mendatangkan rezeki dan dalam rumah tangganya akan menemukan kebahagiaan. Begitu juga jodoh pinasti, hari Senin Legi dengan yang lahir di hari Rebu Legi. Jatuhnya pada hitungan nomor 1 juga, yaitu Sri. Mereka akan ketemu jodoh pinasti, rezekinya akan selalu mengalir sehingga rumah tangganya akan bahagia lahir dan batin. Tetapi yang menjadi tolak ukur zaman sekarang ini dalam berumah tangga bukan soal rezeki atau harta yang melimpah. Banyak orang kaya tetapi kehidupan dalam berumah tangganya belum tentu tentram, selalu cekcok. Ini karena perkawinannya yang bukan jodoh pinasti seperti yang sudah saya sampaikan ini. Terus solusinya bagaimana? Yang sudah terlanjur nikah tetapi jodohnya bukan jodoh pinasti, apakah mau pisah atau mungkin nyari jodoh yang baru supaya ketemu dengan jodoh pinasti? Saya rasa kalau hal seperti ini yang Anda lakukan ini tidak menyelesaikan masalah. Menurut saya solusinya begini. Bagi yang sudah menikah tetapi bukan dengan jodoh pinasti, caranya harus bangun nikah. Ini kalau orang tua zaman dulu selalu mengajarkan, jika memang kehidupan dalam rumah tanggamu tidak sesuai apa yang kamu inginkan atau mungkin salah dalam pengeterapan jodohnya, maka diharuskan untuk membangun nikah. Ada cara yang harus kita jalankan. Cari hari pasaran saat pernikahan Anda dulu. Umpamanya pernikahan Anda pada hari Minggu Kliwon. Usahakan setiap hari Minggu Kliwon Anda bikin bancaan atau biasa disebut dengan tumpengan. Tumpeng itu sendiri dilengkapi dengan urapan serta telur ayam 20 butir yang sudah direbus kemudian ditaruh sekeliling tumpeng itu sendiri. Kemudian undang teman-teman Anda maupun sahabat Anda dan katakan bahwa hari ini atau hari Minggu Kliwon ini saya membangun nikah dengan tujuan dalam rumah tangga kami selalu mendapatkan kebahagiaan seperti saat kami berdua dulu menikah. Kalau ada teman Anda yang Anda pandang bisa membacakan doa, minta tolonglah untuk memimpin doa dengan tujuan apa yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Untuk membangun nikah ini bisa Anda lakukan setiap hari Minggu Kliwon atau setiap 35 hari. Kalau memang rezeki Anda mencukupi.
Tetapi kalau kondisi ekonomi Anda kurang mendukung, paling tidak minimal Anda lakukan setiap 3 bulan sekali. Artinya setiap 3 minggu kliwon sekali Anda bikin bancaan atau tumpengan itu tadi. Pasti ada yang tanya, kenapa tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kebanyakan orang Jawa zaman dulu itu melakukan kegiatan yang sakral yang dipakai hari dan pasaran, bukan tanggalnya. Kemudian dari mana dan apa artinya kata-kata dari Sri, Lungguh, Gendong, Loro Pati tadi? Ini yang dinamakan Paringkelan Somahan. Paringkelan Somahan itu apa? Paringkelan itu dari kata ringkel, artinya apes, naas. Somahan itu adalah perkawinan atau jodohan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kesimpulannya dari Sri, Lungguh, Gendong, Loro Pati itu merupakan apesnya perkawinan. Coba mari kita jumlahkan kembali. Hari itu ada 7. Dimulai dari hari Minggu sampai Sabtu. Kemudian pasaran itu ada 5. Diawali dari Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. 7 dan 5 sama dengan 12. 12 ini kalau bahasa Jawa dibilang rolas. Rolas di sini maksudnya ronglas. Artinya 2 orang antara laki-laki dan perempuan disatukan dengan cara pernikahan. Maka dicarikan hari dan pasaran yang cocok supaya perjalanan hidup mereka nantinya itu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kemudian artinya Sri, Lungguh, Gendong, dan Loro Pati. Sri itu artinya rezeki. Orang yang menjalankan perjodohan yang ketemu hitungan Sri, biasanya rezekinya akan selalu ada dan itu akan mengalir terus walaupun kecil, tetapi kehidupannya akan senang. Kemudian Lungguh. Lungguh itu bisa dibilang kedudukan atau duduk yang diam. Tetapi di sini Lungguh yang begegek, tidak mau berkarya sama sekali selain hanya duduk diam. Perjodohan yang ketemu nomor 2 atau yang dinamakan Lungguh biasanya hanya mengharap belas kasihan orang lain, menjadi pengangguran menjadi salah satu daripada hobinya. Tidak mau berusaha, bahkan pekerjaan pun juga menunggu pemberian dari orang lain. Kemudian yang ketiga Gendong. Gendong itu membawa beban. Perjodohan yang ketemu hitungan nomor 3 atau Gendong ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat. Kebutuhannya akan selalu ada dan akan saling silih berganti. Kemudian yang keempat Loro. Loro itu sakit. Perjodohan yang ketemu hitungan nomor 4 atau Loro biasanya sering sakit-sakitan, entah itu yang laki-laki, entah itu yang perempuan, atau kalau sudah punya anak, anaknya pun juga akan bergantian sering sakit-sakitan. Kemudian yang kelima, Pati. Pati itu artinya mati, menuju pati. Dalam perjodohan yang ketemu hitungan nomor 5 ini menjadi angger-angger atau larangan yang tidak boleh dilanggar, karena ini bisa mati rezekinya, juga mohon maaf bisa mati orangnya. Dari pihak pengantin atau salah satu dari kedua orang tuanya, baik yang laki-laki maupun orang tua yang perempuan. Inilah sifat perjodohan dari orang-orang yang lahir pada weton Senen Legi. Walaupun ini tidak 100% benar, paling meleset hanya sedikit. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu dengan penjelasan berikutnya mengenai orang-orang yang lahir pada hari Selasa Legi. Rahayu, rahayu, rahayu sagunging dumadi.